Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yulianingsi dari kelas 6C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pasar output. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar output. Nah, pasar output adalah tempat barang atau jasa diperdagangkan. Nah, pasar output atau biasanya disebut pasar saja merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk harga keseimbangan atau yang disebut dengan harga pasar. Di dalam pasar terdapat struktur pasar, yaitu struktur pasar adalah faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Nah, faktor tersebut adalah jumlah perusahaan yang berada di pasar, skala produksi, banyaknya pembeli, biaya memasuki pasar, informasi mengenai keadaan pasar, dan mudah tidaknya memasuki pasar. Nah, faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pasar. Misalnya, sedikit atau banyaknya perusahaan di pasar bisa membuat suatu pasar menjadi kompetitif atau tidak. Nah, makin banyak perusahaan di dalam pasar, maka pasar tersebut makin kompetitif, sehingga peran individu atau perusahaan semakin kecil. Nah, sedangkan makin sedikit perusahaan di dalam pasar, maka makin tidak kompetitif pasar tersebut, karena perusahaan bisa mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis struktur pasar. Nah, yang pertama pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna dari sebuah pasar. Nah, kenapa dikatakan pasar persaingan sempurna? Nah, karena di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya homogen. Nah, seperti yang digambar, banyak barang yang homogen seperti sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Nah, tidak ada peraturan khusus, jadi mudah keluar masuk pasar. Yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar atau tawar-menawar. Yang kelima, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Selanjutnya, kebaikan pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama, pasar bebas dari campur tangan siapapun, termasuk pemerintah. Nah, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Yang kedua, harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, tidak memerlukan iklan. Perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Nah, selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barang yang dijual bersifat homogen. Nah, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, akibat barang yang homogen, inovasi menjadi terhambat karena barang yang dijual homogen, jadi tidak ada inovasi dalam menciptakan produk yang baru. Nah, yang ketiga, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal sehingga tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan. Nah, yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri satu penjual yang melayani permintaan yang sangat banyak dan produk yang dijual itu tidak memiliki substitusi atau pengganti. Nah, contohnya seperti perusahaan listrik negara, perusahaan Pertamina milik negara. Nah, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual sebagai produsen sebagai price maker, atau sebagai penentu harga. Yang kedua, tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial. Yang ketiga, sulit masuk ke dalam pasar. Yang keempat, tidak ada barang substitusinya. Nah, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual sebagai produsen sebagai price maker, atau sebagai penentu harga. Yang kedua, tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial. Yang ketiga, sulit masuk ke dalam pasar. Yang keempat, tidak ada barang substitusinya. Nah, kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan pasar dengan penetapan harga yang tinggi. Nah, adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya, mengurangi kesejahteraan konsumen karena harga barang yang dijual cukup tinggi, jadi bisa mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, ketidakadilan. Karena pasar lain tidak bisa memasuki pasar, hanya perusahaan tertentu saja yang bisa memasukinya. Nah, selanjutnya, kebaikan pasar monopoli. Yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mendorong penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi.
Yang ketiga, karena untungnya cukup besar, maka orang yang menguasai pasar monopoli dapat melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, seperti Pertamina mengeluarkan produk baru jenis solar, seperti Dexlight dan sebagainya. Nah, karena dari hasil proses penelitian dan pengembangan tersebut. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat sedikit atau beberapa perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik satu sama lain, seperti perusahaan HP seperti Oppo, Vivo, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produknya bisa homogen dan juga bisa berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Yang keempat, sulit masuk ke dalam pasar. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Yang keenam, pengambilan keputusan antar perusahaan sangat mempengaruhi. Misal, satu penjual menurunkan harga atau memberikan diskon, maka penjual yang lainnya akan melakukan reaksi, yaitu melakukan hal yang sama, menurunkan harga. Selanjutnya, kebaikan pasar oligopoli. Yang pertama, dengan adanya penerapan teknologi baru, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Nah, yang ketiga, iklan sebagai efisiensi kegiatan produksi. Nah, kelemahan pasar oligopoli yang pertama yaitu produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen dengan produk sejenis. Yang kedua, untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang besar. Yang ketiga, adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan pasar. Selanjutnya, pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa. Nah, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya seperti Carrefour, Transmart, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak, mulai merek, mutu, model, teknologi. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin masuk ke pasar harus mampu menciptakan produk. Yang kelima, iklan atau promosi sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kebaikan pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Nah, kelemahan pasar monopolistik: yang pertama, biaya promosi mahal. Nah, yang kedua, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, konsumen membayar harga barang yang lebih tinggi.